Salam damai Kristus. Hari ini Rabu 30 Desember 2020, kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Bersama saya Agatha Katristanti dari Stasi Santo Yohanes Maria Vianney, Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Semoga kami selalu menyertakan Engkau dalam tugas kami di dunia ini. Bukalah hati kami untuk siap mendengarkan dan menerima sabda-Mu. Semoga sabda-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan hari ini kita diperlihatkan pada tokoh yang bernama Hana. Hana yang adalah seorang yang sudah lanjut usia, namun tidak pernah berhenti untuk berharap. Hana juga seorang yang tekun dalam beribadah, berpuasa, dan berdoa. Kesetiaan, ketekunan, dan kemurnian hati seorang Hana mengharap perjumpaannya dengan Sang Juru Selamat berbuah pada kesempatan untuk melihat Dia yang adalah Allah, di mana banyak orang menantikan kelepasan untuk Yerusalem, yang dimaksud dilepaskannya suasana dari kungkungan yang jahat, yang menghimpit hidup batin, berangsur-angsur beralih menjadi suasana batin yang mau menerima kehadiran ilahi yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seperti yang dilakukan Hana, menanti atau menunggu kehadiran Sang Juru Selamat, seperti kita juga sedang menunggu kehadiran Yesus yang kedua, pasti tidak lepas dari persoalan hidup atau masalah hidup. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menghadapi persoalan hidup. Sebagai orang beriman, kita memaknai penderitaan atau persoalan hidup
sebagai jalan menuju kemuliaan hidup di surga. Dekat dengan Tuhan dalam situasi sulit menunjukkan kualitas iman. Tuhan melihat hati kita, sejauh mana kita bisa sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan. Pasrah bukan menyerah, pasrah tetap bekerja dan berusaha. Kita sebagai orang beriman di saat mengalami penderitaan, bagaimana supaya tidak jenuh? Maka kita harus kreatif. Seperti Hana yang menunggu dengan siang dan malam kehadiran Sang Juru Selamat, ia melakukan dengan beribadah, melalui puasa dan berdoa. Manusia tidak bisa lepas dari penderitaan. Tapi bagaimana kita bisa memaknainya, penderitaan tersebut, dengan iman, bukan hukuman atau siksaan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan manusia. Yang diminta kepada kita adalah semangat untuk terus berjuang dengan iman di tengah penderitaan. Penderitaan pasti ada tepinya. Mengikuti Tuhan memang tidak mudah, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sengsara. Tuhan meminta kita untuk tetap setia saat mengalami kesulitan. Seperti dalam Injil Matius bab 5 ayat 8 dikatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Maka saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bisa mengambil teladan dari sikap Hana dalam hal kesetiaan dan ketekunan dalam hal iman. Kasih dan pengharapan kita yang akhirnya akan membawa kita pada perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Perjumpaan dengan Yesus menunjukkan kita untuk semakin saleh, taat, dan setia seturut kehendak Allah. Tetap berpengharapan seperti Hana dan semakin bertumbuh berhikmat dalam penyertaan Tuhan. Semoga berkat Allah selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena di saat-saat sulit Engkau tetap menyertai kami. Semoga kami tetap tekun, setia, dan hidup murni di hadapan-Mu, sehingga pada saatnya nanti kami mendapatkan kemuliaan hidup bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.